Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi bersama saya Sandi di dalam channel teachart.id. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi nirmana, gitu ya, menyambung dari yang kemarin sudah saya bahas. Oke, ini masih dalam satu kesatuan mata pelajaran desain grafis percetakan untuk kelas 11 jurusan SMK Multimedia. Kemarin saya sempat bahas mengenai apa itu nirmana. Nirmana itu sesuatu yang tidak berwujud, tidak berbentuk, atau bisa dibilang juga abstrak, gitu ya. Malah saya juga menganalogikannya sebagai kalau kita melihat sebuah kertas, sebelum dia jadi kertas, bahan dasarnya tuh apa? Nah, itu dia, itu nirmana. Di sini di dalam proses membuat sebuah visual, kita bisa lihat di sini ada sebuah foto. Nah, ini foto saya, gitu ya. Secara struktur semuanya ada warna, ada bentuk, dan ada semuanya di sini, gitu. Nah, dan kita lihat proses pembuatan visual ini, kita hilangkan sebuah unsur dari nirmana itu, salah satunya warna, kita hilangkan, lalu ternyata bidangnya juga kita hilangkan, tadi yang hitam putih. Nah, ini menjadi sebuah perpaduan antar garis, gitu ya. Kita zoom lagi menjadi sebuah titik-titik. Nah, ini dia apa namanya, ada molekul-molekul titik yang di dalam sini, ini menjadikan dia sebuah nirmana. Sama kayak sebuah fisika, gitu ya. Dalam sebuah fisika ada namanya atom. Nah, atom itu bisa disebut juga suatu yang abstrak, atau yang disebut juga dengan nirmana tadi. Jadi, jika kita runtutkan dari awal, dari yang abstrak tadi berupa titik-titik, dia akan bersatu menjadi sebuah garis, ditambahkan dalam sebuah bidang jadi tampaknya seperti ini, lalu ditambahkan dengan volume di dalamnya akan jadi bentuk seperti ini, gitu ya. Mulai lebih padat untuk di visual yang dihasilkan dari foto, lalu ditambahkan lagi karena tadi volume, ada pembiasan cahaya di dalamnya, ada tambahan cahaya dengan ditambahkan warna di dalamnya, makanya tampilnya menjadi sebuah visual foto yang seperti ini. Dan ditambahkan juga tekstur-tekstur belakangnya, itu gelap terangnya dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira contoh dari yang kemarin kita bahas mengenai nirmana tersebut. Oke, ini juga ada titik, ada garis, ada bidang, volume, warna, dan tekstur. Ini merupakan elemen-elemen dari nirmana itu sendiri. Saya akan bahas satu persatu di dalamnya. Yang pertama, saya akan membahas sebuah elemen titik. Nah, elemen titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Pada gambar dalam bidang akan berawal dari sebuah titik dan berhenti pada sebuah titik. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat tak bersudut dan tanpa arah. Titik dapat juga beraut bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi memang kalau yang biasa kita lihat sebuah titik, yang paling sederhana itu seperti sebuah lingkaran, tapi raut atau wujud dari titik itu tidak hanya lingkaran aja, gitu ya. Di sini ada persegi, segitiga, elips, tidak beraturan sudutnya. Nah, ini dia dari raut si elemen titik tadi. Nah, untuk penggunaan elemen titik dalam nirmana, kira-kira penerapannya seperti apa sih dalam sebuah desain nirmana? Nah, yang pertama, kamu bisa buat seperti ini. Main besar kecilnya sebuah titik yang kita hasilkan dari sebuah abstrak si nirmana tadi. Lalu yang kedua, mainkan gelap terangnya. Kalau di titik, semakin kamu
tingkat kerapatannya itu padat gitu ya titiknya ya, dia akan menghasilkan sebuah pola atau gelap terang terhadap nirmana yang dihasilkan. Tuh. Nah ini juga ada contohnya, tidak hanya hitam putih aja, tapi penggunaan warna dari si titik nirmana tadi. Bentuknya seperti abstrak. Nah untuk gambar yang ketiga kita bisa lihat tapi seperti gambar orang sedang mendayung gitu ya, orang lagi naik perahu. Lalu nah selanjutnya juga bentuknya seperti, nah ini lebih ekstrim lagi, tingkat kepadatan atau kerapatan si titik tadi menghasilkan sebuah gelap terang dalam nirmana. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan elemen titik pada nirmana. Oke, selanjutnya elemen garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian, massa, dan warna. Garis bisa panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, melengkung, berombak, vertikal, horizontal, diagonal, dan sebagainya. Nah, yang tadi masih menyambung, jika titik diletakkan sejajar secara berimpit, maka akan didapatkan sebuah garis. Perhubungan titik dari satu titik ke titik yang lainnya menghasilkan sebuah garis. Itu ya, ada sebuah garis dari tebal tipisnya, lalu panjang pendek atau putus-putus, melengkung atau tidak, zigzag atau tidak. Nah ini contoh dari elemen garis di dalam sebuah nirmana. Selanjutnya raut garis gitu ya. Dalam elemen garis tadi ada raut-raut garis. Yang pertama, garis itu bisa berupa garis lurus gitu ya, terdiri dari horizontal, diagonal, dan vertikal. Lalu yang kedua ada garis lengkung. Nah, di sini ada yang berwujud seperti garis lengkung yang bentuknya seperti kubah, seperti busur, lalu dan seperti lengkung yang mengapung. Nah, ini ya, contohnya ada di sebelah sini. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga garis majemuk. Majemuk di sini wujudnya, rautnya ini adalah sebuah garis zigzag dan garis berombak atau garis lengkung. Dan selanjutnya ada garis gabungan. Jadi gabungan antara garis lurus, garis melengkung, dan garis majemuk untuk di jenis-jenis raut garis yang ini. Oke, nah untuk contoh atau penggunaan elemen garis pada nirmana, kita bisa lihat contoh yang pertama. Nah, seperti ini. Pemanfaatan sebuah garis melengkung dalam contoh ini menghasilkan sebuah pola nirmana Dwi Marta, itu ya. Kamu bisa cek dari sini. Jadi penggunaan garisnya tetap yang melengkung-melengkung dari mulai bagian terkecil sampai bagian terbesar untuk bagian lengkungnya. Lalu contoh yang kedua, kamu bisa lihat juga di sini menggunakan sebuah garis lurus tapi mempadukan antara tebal dan tipisnya si garis yang tadi. Oke, lalu ini penerapannya menggunakan garis juga tapi dipadukan dengan warna akan menghasilkan seperti ini. Contoh untuk penggunaan elemen garisnya. Dan yang terakhir, nah ini dia. Ini tadi garis campuran ya antara horizontal menggunakan garis lurus dan garis melengkung dan juga garis majemuk yang tadi saya bilang atau zigzag. Pada hari ini saya hanya menjelaskan dua dulu untuk elemen, jadi sisanya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa di classroom kalian saya sudah menyiapkan tugas untuk pertemuan hari ini. Oke, sekian pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.